Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, izinkan saya menyampaikan materi pada hari ini, yaitu kenapa sih kita harus mengidolakan Siti Maryam? Kenapa sih kita harus meladeni kisah-kisah beliau? Yang pertama adalah karena Siti Maryam adalah wanita yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Al-Imran ayat ke-42. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih kita harus selalu senantiasa mengidolakan Siti Maryam? Karena beliau adalah ahli surga. Sebagaimana Siti Khadijah radhiyallahu anha, kemudian sebagaimana Siti Fatimah, dan kemudian sebagaimana Aisyah istri Fir'aun. Disebutkan juga yang termasuk ahli surga adalah Siti Maryam. Ketiga, kenapa sih Siti Maryam luar biasa hebat? Karena beliau lahir dari kedua orang tua yang sangat saleh, orang tua yang sangat beriman. Kita lihat bagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 35, bagaimana orang tuanya Siti Maryam, khususnya ibunya, berdoa agar anak ini menjadi pengabdi agama Allah. Yang keempat, kenapa Siti Maryam begitu hebat dan kita harus mengidolakan Siti Maryam? Karena beliau adalah wanita yang hebat. Beliau tidak diganggu oleh syaitan ketika lahir. Apa kata Rasulullah? Setiap anak manusia pasti diganggu oleh syaitan ketika ia dilahirkan, sehingga dia teriak, dia menangis karena disentuh syaitan, kecuali Siti Maryam dan putranya, dalam hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, kenapa Siti Maryam begitu spesial? Karena beliau adalah wanita yang benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kenapa Siti Maryam kita harus didoakan? Karena beliau menjaga kesucian diri yang mungkin di kehidupan kita yang sekarang butuh perjuangan untuk melakukannya. Yang ketujuh, kenapa Siti Maryam begitu hebat, luar biasa? Karena beliau melahirkan anak yang suci, Nabi Isa alaihissalam, yang akan turun nanti di hari akhir. Bisa dilihat dalam surah Maryam ke-19, sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Tuhanmu untuk memberikanmu seorang anak laki yang suci. Begitu kata malaikat Jibril. Yang ke-8, kenapa Siti Maryam begitu luar biasa? Karena beliau adalah teladan sempurna bagi seluruh wanita Islam sampai akhir zaman nanti. Di dalam kehidupan ini ada orang yang suka, ada orang yang gak suka dengan kita. Kita gak bisa bikin semua orang senang dengan kita. Orang yang gak suka kadang-kadang bisa melakukan apa saja kepada kita, termasuk Siti Maryam yang gak suka mencaci maki, memfitnah, mengatakan bagaimana mungkin punya anak tapi tidak ada suaminya. Engkau penzina, sementara keluargamu dari orang yang baik-baik. Tapi Siti Maryam mengajarkan kepada kita, tidak segala sesuatu harus reaktif. Reaktif yaitu cepat bereaksi, ketika ada komentar ia bereaksi. Akhirnya jadi dalam keadaan panas kadang susah untuk kita mengontrol kata-kata kita. Tapi lihat bagaimana Siti Maryam, beliau tidak begitu bereaksi. Tidak seheboh itu kalau kita bisa menahannya. Kenapa harus diam? Karena kalau kita berbicara dalam keadaan kita lagi kalut atau marah, yang terjadi adalah kata-kata yang mungkin menyakitkan, kata-kata yang bisa membuat kita menyesal di akhir. Dan yang terakhir, beliau adalah seorang wanita yang taat dan sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kisah tentang Siti Maryam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.